Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Setuju. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Mantap. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangkan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka kita orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Sadar kenapa ada sanes nyerang apa? Memang pedagang sanes nyerang maknya nyerang. Wajibnya. Bajang duluan wajib ngerespon. Keterangan naon gitu. Sanes nyerang naon aya maju orang kenalnya kedah kasama carana yang diuruskeun batak minang urang da sabab naon rakyatna di bawah naungan rakyat kecamatan, desa, jalan jaga kecamatan, ayeuna cek lurah kudu ka kecamatan heuh ka saha da meme kecamatan meme kabupaten teh bener ka desa heula tandai merah ieu teh merah teh di saha cek kitu ka lurah ieu teh merah teh jeung ka saha. Oh gitu catatan gitu nya. Iya catatan merah bukan naon nya keterkaitan yang demo meureun. aduh demo awet Pak dosen lain bagus kan ekspresi jiwa. Bukan melanggar itu pertanyaannya. Informasi syukurlah kalau begitu ya, mungkin kalaupun sepihak gitu ya. Cuman insya Allah ini sesuai dengan ekspektasi para pedagang ya. Cuman menurut informasi dengan prosedural yang ya sudah 1 bulan lebih, tapi tidak jadi masalah mungkin ya. Untuk para pedagang. Cuman masalahnya sekarang tuh yang tidak kepanggil tadi ya, yang jelas-jelas mereka tuh punya dagangan ya, punya jongkok, tapi nggak kepanggil. Itu kasihan ibu-ibu yang ya termasuk saya. Nah ini termasuk Saya kan punya jongkok ya. Kenapa? tapi nggak masuk data tuh. Alasannya apa Bu? Kok bisa nggak masuk data Ibu? Ya nggak tahu, itu dari desa. Bukan saya Desa udah mana, Bu? desa Ibu. Jalan Cagak. Tapi itu Ibu sudah mengajukan atau gimana? Udah mengajukan, semua yang mengajukan, banyak yang mengajukan, tapi tidak tersebut namanya di sana. Tadi saya nanya ke Pak Jenal juga, ya itulah ada jawab. ya bahkan ada statement dikaitkan dengan yang ikut demo katanya ya, padahal nggak seperti itu ya, dan itu statement yang kekanak-kanakan ya. Bahkan yang demo juga masuk, ada yang nggak masuk juga ada ya. Cuma yang jelas ini saya kira ini carut marutnya pendataan ya, carut marutnya dari sebuah program yang
tanpa ada perencanaan yang jelas ya, yang komprehensif, melalui visibility study segala macam lah. Sehingga ya begini jadinya terus carut marut kesininya. Kan bukannya kalau untuk pendataan itu ada di tingkat desa ya? Ya, Iya. pihak Pemdes. Makanya kita tidak masuk karena dari paguyuban itu tidak masuk karena pendataan ya, cuman memantau saja sampai sejauh mana pendataan itu. Dan sekarang buktinya banyak puluhan bahkan ya yang tidak masuk data. Bahkan ada yang awalnya masuk data tapi ternyata menghilang datanya gitu. Bahkan ada dugaan-dugaan yang lain ya yang tidak berdagang, tidak punya jongkok tapi masuk ke data ya. Nah itu kan perlu dibenahi, perlu dievaluasi gitu. Buat pihak, terutama pihak pendataan ya. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi telah memberikan bantuan kepada para pedagang ganas di Jalan Cagak yang terkena penertiban. Tuh udah Aing ngecair ya bantuan anak. Coba memarahnya daek sabar kamari anu daremu. Nah pasti cair gubernur sekelas gubernur aja ting wali kota ting bupati ya teh anu geus ngajanjikeun pira aku dah mau gitu di tadunan atuh janjina mun teh sarabaran ayeuna geus ngecair ngan ieu nu jadi sorotan aya ibu-ibu anu kamari demo sabaraha hiji lah gitu ibu-ibu nu kamari demo teh bantuanna can cair terus si manehna teh ngomong oh cenah anu lainna aya nu cair nu demo oge aya nu mainan teu bajang dibaturan ku si gondrong mun teu apa mah nu si camuh teh geuning oh ngomong cenah bantuanna can cair anu lain meunang rek nagih era mulanya ada kamari demo bajang eta si gondrong naon gaweana aya wae di nu setiap naon teh aya nu kieu aya wae si eta mah lainna ibu-ibu eta era mulanya rek nagih men tau eta ka koordinator nu kamari ngajakan demo David. Oh. Naon? Naon? Itu selebat Natal, tapi tadi kalau betul di luar jaba janda. Kumaha cenah ieu cenah ieu kenapa? Ibu itu dia, tapi tadi malah batkeun data nama tos lebat. Hah? Khusus dagang anu kamarin teu ngiring ka ditu teh ya. Oh, anu dagang teu. Salah. Giringan kunaon teh diasupkeun sanyakeun bupati. Betul teh asa lebat teh. Upami nu kamarin ngiring ka ditu. Pintu jeung baru Kamarin ngiring ka Lu demo? Itu di tuku ganas. Oh, di Kuganas. Yang sanes besar ngiring ngomongna lebat, Pak. Oh, coba ya seperti ini aja lah Bupati ya. Terus kadei. Hah? Kadi ke bupati. upami nu ngiring ka upami nu kamarin ngiring itu. Ditolong salah nggak ditolong salah, Deddy Mulyadi sampai gedek sendiri. Kali ini ada cerita sedih tapi ngeselin di mana Kang Deddy berniat membantu seorang wanita yang adiknya harus berurusan dengan hukum karena telah membeli motor hasil pencurian. Kang Deddy berniat memberi uang untuk bekal keluarga, namun jawaban wanita ini bikin Kang Deddy geleng-geleng kepala. Untuk keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya karena ditahan, Iya. saya bantu keluarganya 10 juta. Ali boyong keluar bebas wae Usep. Bima. Boyong keluar. Bu, kupingkeun dulu. Yang bebas wae Ya udah, ya sudah. Kalau ayo hoyong bebas wae kumaha ngabebaskeunana. Yang bebas. Cara berpikirnya bukan begitu. Satu tahap menuju Usep bebas. Harus pakai pengacara. Terus selama Usep berproses ditahan bersidang. Bebas itu harus mengikuti sidang. Minimal sidangnya 2 bulan. Selama 2 bulan nanti yang mau ngasih makan pada anak-anaknya siapa? Nggak ada. Saya makanya nawarin hari ini. Anak-anaknya saya bantu dulu 10 juta untuk biaya makannya. Tapi kalau nggak diterima nggak apa-apa. Kan saya berpikir logis bahwa ini meninggalkan anak. Pertama yang harus diselamatkan hari ini siapa? Yang harus diselamatkan adalah bayi yang baru lahir. Kedua anaknya itu harus makan, tidak boleh terlantar, tidak boleh orang tuanya sampai ketika ditahan si ibunya nanti pinjam ke sana ke sini menimbulkan hutang. Akan jadi beban berikutnya. Maka tahap pertama saya menyelamatkan yang di rumah dulu. Mohon punten ya teh ya. Punten. Ini psikologi yang harus dibenerin terhadap sikap teteh. Teteh kan mau dibantu.
Karena mau dibantu, sikap-sikapnya harus menunjukkan sikap sebagai orang yang memerlukan bantuan. Satu, jangan merasa paling pinter. Dua, jangan merasa paling berani. Karena style-style yang merasa pinter, merasa paling berani itu, pada akhirnya satu akan menghilangkan rasa empati orang, yang kedua akan mencelakakan diri kita sendiri. Saya sebagai pemimpinnya Teteh di Jawa Barat ngingetin pada rakyat. Karena kesombongan itu tidak hanya ada di orang besar, kadang-kadang sifat angkuh itu ada di orang kecil. Jadi kalau kayak tadi saya bahasa, saya bantu sebentar, hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan gitu loh. Jadi bukan, saya mati butuh, penting hayang bebas. Ya nggak begitu. Karena untuk bebas itu perlu proses. Gubernur tidak bisa mengintervensi hukum. Gubernur bisa membantu dengan pengacara. Pengacara nanti mengajukan restorasi justice. Itulah berita singkat yang dapat saya bagikan. Kang Deddy Mulyadi akan mengundang para wakil kota, wali kota, bupati, sekda, semua diundang untuk membahas transparansi atau transparan soal anggaran. Dan untuk pendemo yang kemarin demo, sekarang kan nyahu, nggak ada apa-apa. Coba harus sabar dulu, dapatlah kompensasinya. Sekarang nggak dapat, protes lagi. Dan untuk ibunya yang dibantu itu sabar dulu Bu, satu-satu diselesaikan. Nanti kalau satu selesaikan, istilah lagi itu harus dibantu, nurutlah biar enak. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.